Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Hermawan. Saya merupakan mahasiswa di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi Sosiologi Karyawan. Pada hari ini, saya akan mencoba merangkum materi yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Riau Sujarwani SOS MM dengan mata kuliah Sistem Perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, mari kita simak video selanjutnya. Sistem perekonomian di Indonesia. Menurut saya, manfaat dari penerapan sistem ekonomi bagi suatu negara secara umum sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, berfungsi dalam berkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian dan sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan dan menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi Islam di Indonesia. Islam telah memberikan pedoman dan aturan untuk setiap bidang kehidupan dan masyarakat. Secara alami, sistem ekonomi yang berfungsi sangat penting untuk masyarakat yang sehat karena konsumsi barang dan jasa. Dan fasilitas ini oleh media pertukaran umum memainkan peran utama dalam memungkinkan orang untuk mewujudkan materi mereka dan tujuan lain dalam kehidupan. Islam telah menetapkan beberapa standar berdasarkan keadilan dan kepraktisan untuk sistem ekonomi seperti itu, yang harus ditetapkan seperti contoh sistem ekonomi kapitalis. Standar-standar ini bertujuan untuk mencegah permusuhan yang sering terjadi antara bagian sosioekonomi yang berbeda. Tentu saja, memang benar bahwa pengumpulan uang menyangkut hampir setiap manusia yang berpartisipasi dalam transaksi dengan orang lain. Namun, sementara standar-standar ini mengakui uang sebagai bagian yang paling penting dalam masyarakat, mereka tidak melupakan fakta bahwa posisinya adalah sekunder dari tujuan nyata keberadaan manusia, yang merupakan penyembah Tuhan. Sistem ekonomi Islam tidak perlu memperhatikan jumlah pendapatan dan pengeluaran keuangan yang tepat. Impor dan ekspor, statistik ekonomi lainnya, meskipun hal-hal semacam itu tidak diragukan atau penting. Islam lebih mementingkan semangat sistem ekonomi dan mempelajari juga kelebihan dan kekurangan ekonomi Indonesia. Dasar-dasar ekonomi Islam, dasar-dasar sistem ekonomi Islam, mulai dengan perbedaan-perbedaannya, dengan mesin-mesin ekonomi yang kapitalis, komunistik, sosialistik, dan campuran jenis-jenis lain yang telah ada selama berabad-abad yang lalu. Ekonomi Islam menggabungkan setidaknya 7 karakteristik utama yang dalam beberapa hal mencerminkan mitra kapitalistik dan sosialis mereka, tetapi masih unik dan bersemangat untuk sistem ekonomi Islam. Sistem itu sendiri terdiri dari organisasi, institusi, dan nilai-nilai sosial yang mencontohkan produksi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Mereka yang mengikuti Islam didorong untuk menjalani kehidupan dengan keuntungan materi dengan cara menghormati orang lain, membuat tempat mereka aman di dunia, dan menyediakan sumber kebahagiaan
bagi keluarga mereka. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Secara normatif, landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan yang terakhir, keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan menjadi sangat penting dan yang paling utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan dengan harga minimum. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja ditetapkan oleh upah minimum. Dalam hal ini seperti UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung atau mempengaruhi hasil produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal dengan kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Yang keempat, ada kebijakan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Dan yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja, maka sebagian angkatan kerja baru akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara Indonesia melalui penambahan ataupun pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran suatu negara, dan fiskal berkaitan dengan pajak. Dan yang terakhir, kebijakan industrialisasi, tindakan
yakni tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, dengan atau tanpa ada rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Adapun dampak globalisasi ekonomi, yang pertama, dampak positif. Dari aspek kreativitas daya saing, dengan daya saing yang semakin terbuka atau dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan suatu kualitas. Dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri, investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka suatu lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Yang kedua, dampak negatif suatu globalisasi ekonomi. Kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Selanjutnya, membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar atau buruh harian yang bergaji murah. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai oleh ekspatriat asing. Selanjutnya kita akan membahas tentang BUMN. Adapun ciri-ciri BUMN itu ataupun BUMN merupakan penguasaan badan usaha dimiliki oleh suatu pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah suatu sumber penghasilan suatu negara, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan masyarakat atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi
dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Adapun jenis-jenis dari BUMN, yang pertama perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan ini adalah BUMN yang membentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit sebanyak 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang ataupun jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Yang kedua ada perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan ini sebagai salah satu bentuk BUMN yang memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Dan yang ketiga ada perusahaan umum atau perum. Perum ini adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, tetapi sekaligus untuk mencari keuntungan. Materi selanjutnya pembahasan tentang cara mengembangkan koperasi di Indonesia. Di sini saya akan mengambil dua cara untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Menurut saya, cara pertama yaitu gencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan modal. Maksudnya, salah suatu masalah umum yang sering terjadi pada koperasi yang baru dibuka, kendalanya adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan modal yang cukup demi kelancaran operasi di koperasi tersebut. Untuk menarik minat masyarakat, diperlukan usaha ekstra agar masyarakat tertarik dengan koperasi yang baru saja didirikan atau dibuka di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Caranya sangat beragam, misalnya dengan menyosialisasikan visi, misi suatu koperasi itu, atau konsep koperasi, dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh jika ikut serta dalam kegiatan koperasi tersebut secara luas dan merata kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengamanatkan pesan kepada ketua RW, RT, atau mensosialisasikan secara langsung ke acara-acara warga seperti kegiatan ibu-ibu PKK. Dengan cara seperti itu, diharapkan semakin banyak warga yang mengetahui keberadaan koperasi baru, dan semakin banyak pula warga yang mendaftarkan dirinya menjadi anggota koperasi, yang pada akhirnya terkumpullah modal yang memadai. Cara yang kedua, membuat konsep koperasi yang berbeda. Maksudnya, mempunyai daya saing yang lemah dibandingkan badan usaha yang lainnya menjadi salah satu hal yang menghambat perkembangan suatu koperasi. Salah satu penyebab dari hal tersebut banyaknya masyarakat yang berpikiran atau beranggapan bahwa koperasi adalah badan usaha yang kuno. Keuntungannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Atau memang sebagian masyarakat
tidak tertarik dengan konsep koperasi yang itu-itu saja. Seperti koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, koperasi desa, koperasi konsumsi, dan konsep lainnya yang memang sudah ada sejak dahulu. Membuat konsep baru yang berbeda dengan konsep-konsep yang terdahulu bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan daya saing koperasi. Tentu saja agar dapat meningkatkan daya saing konsep yang baru tersebut harus disertai dengan profit yang jauh lebih besar dengan keuntungan. Keuntungan di sini, keuntungan yang dimaksud yakni keuntungan yang didapat dari konsep koperasi yang lama. Sebagai contoh, koperasi Universitas Gunadarma misalnya, yang beranggotakan para dosen yang mengajar di sana mulai mencanangkan konsep koperasi yang baru, yaitu konsep koperasi yang memberikan para anggotanya peluang untuk memiliki sebuah minimarket sendiri dengan metode tertentu. Inovasi-inovasi ini yang diperlukan dan yang dianggap dapat meningkatkan daya saing koperasi terhadap badan usaha lainnya. Langkah-langkah terbaik Menteri BUMN untuk meningkatkan pendapatan di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Menurut saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BUMN, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama, melakukan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis. Pemetaan dilakukan berdasarkan parameter nilai ekonomi layanan publik. Dengan pemetaan dan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan BUMN mampu mengantisipasi dampak perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Dan yang kedua, menjaga kestabilan pangan dan kesehatan. Yang ketiga, perampingan dan pengawasan terhadap BUMN, agar dengan perampingan itu diharapkan kinerja BUMN dapat lebih fokus, yang akhirnya mendorong kinerja menjadi lebih baik sehingga terbuka penciptaan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, kinerja BUMN juga perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan risiko going concern, sehingga kedepannya kita memiliki BUMN yang relatif resisten terhadap kondisi krisis dan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Materi selanjutnya kita akan membahas ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas macam-macam dari ekonomi kreatif, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu ekonomi kreatif. Pada dasarnya, pengertian ekonomi kreatif ini adalah bidang perekonomian di era ekonomi yang baru, yang mengintensifikasikan informasi dan
juga kreativitas setiap individu dalam bisnis yang bermanfaat, khususnya di bidang ekonomi. Kreatif ini juga sangatlah penting dalam memperluas pasar. Sehingga di dalam ekonomi kreatif ini juga mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi yang utama dan juga didukung oleh keberadaan industri kreatif. Selain itu, ekonomi kreatif ini juga memanfaatkan potensi budaya, kearifan lokal, dan inovasi sebagai sumber ekonomi. Dengan kata lain, sistem ekonomi ini menggabungkan industri budaya tradisional serta bentuk kreatif kontemporer yang didukung oleh teknologi. Dalam pertumbuhan sektor ekonomi ini juga sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor listrik, gas, pertanian, dan sektor lainnya. Nyatanya, pemerintah juga mendorong peran BUMN dalam industri ini. Maka, jika ekonomi terus meningkat, sektor perekonomian di Indonesia bisa semakin berkembang pesat dan akhirnya mendunia. Ekonomi kreatif juga diterapkan bisa menjadi pilar perekonomian di masa depan. Tentunya ekonomi kreatif ini juga didukung oleh lembaga keuangan di Indonesia untuk ikut mendorong perekonomian. Selain itu, ekonomi kreatif ini juga memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, dan yang kedua, dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan yang ketiga, dapat menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Seterusnya, dapat meningkatkan setiap inovasi di berbagai bidang, dan yang terakhir, mengurangi angka pengangguran. Jadi, adapun contoh dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama itu advertising, kedua arsitektur, ketiga pasar barang seni, dan yang keempat desain, dan yang terakhir fashion. Dan untuk materi yang terakhir, bagaimana kesempatan aircraft Indonesia bisa menembus dunia? Menurut saya pribadi khususnya, Indonesia mempunyai peluang yang sangat-sangat besar untuk dapat go internasional atau menembus dunia, di mana animasi Indonesia sudah menuju pasar global, dikarenakan pada prinsipnya pemuda-pemuda Indonesia mempunyai talent yang mumpuni dan sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Dan dalam hal ini kebetulan pemerintah juga mendukung dengan penajaman pada sektor perfilman, video dan animasi, subsektor unggulan. Sedangkan subsektor game dan aplikasi sebagai subsektor prioritas, dan menciptakan infrastruktur dan komunitas. Itulah tadi rangkuman dari materi sistem perekonomian Indonesia yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Riau Sujarwani SOS MM. Semoga apa yang
sudah saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga sistem perekonomian di Indonesia bisa kembali normal atau pulih seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19. Dan jangan lupa pesan saya kepada teman-teman dan khususnya pada saya pribadi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.